Iya, Bapak Ibu, kita sambil menunggu yang lain, kita akan memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mengingat waktu. Hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asta'inu ala umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan nikmat hidayah serta inayahnya jualah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan hari yang kelima di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu walaupun lewat dunia maya, lewat virtual meeting, tetapi mudah-mudahan walaupun hanya lewat virtual meeting, semoga tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada risalah yang telah dibawa olehnya. Ya Bapak Ibu, teman-teman guru PAI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan salah satu agenda yang telah dibuat oleh Pokjawas, kelompok kerja pengawas, bekerja sama dengan DPD Asosiasi Guru PAI Indonesia Kabupaten Maluku Tengah, yaitu agenda Taujih Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis selama bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan hari Kamis 7 April 2022 atau 5 Ramadan 1443 Hijriah adalah kegiatan perdana kita, dan insya Allah akan dilanjutkan lagi minggu depan dan minggu berikutnya lagi pada hari Selasa dan hari Kamis. Pada hari ini alhamdulillah juga telah bergabung bersama kita ada Ustadz Muhammad Latwapo MPD. Beliau adalah Ketua DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Maluku, yang juga pada hari ini akan memberikan taujih Ramadannya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat, sekaligus dapat kita jadikan pelajaran sekaligus hikmah di dalam menjalani bulan Ramadan kita pada tahun kali ini. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya mewakili seluruh pengurus DPD AGPAI Kabupaten Maluku Tengah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Pengawas yang dalam hal ini adalah mewakili Pokjawas Pendis Kabupaten Maluku Tengah, juga kepada Human Initiative yang memfasilitasi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mempersingkat waktu kita, langsung saja kita
membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk lebih menambah keberkahan pertemuan kita yang akan disampaikan oleh Ibu Hawa Marwah P. Sarjana Agama. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. لا يضركم إلا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu Awa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada kita sore hari ini. Mudah-mudahan berpahala bagi yang membaca dan juga kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan materi pada hari ini adalah Bapak Muhammad Latwapo MPD AI Provinsi Maluku. Pada hari ini beliau akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana keutamaan Ramadan. Sebagai pengantar, kita tahu bahwa guru pendidikan agama Islam itu adalah selain orang yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama Islam, dia juga akan menjadi model, menjadi teladan bagi siswa-siswanya, bagi teman-teman guru di sekolahnya, maupun teladan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana sebaiknya seorang guru pendidikan agama Islam berkaitan dengan bulan Ramadan? Nah, nanti mudah-mudahan bisa disinggung sedikit oleh pemateri kita pada sore hari ini. Untuk itu, kepada Bapak Ustadz Muhammad Latwapo MPD, kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator Pak Darmo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jelas toh? Jelas Pak. Jelas Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu mudiya nurul huda ya dzul mursalin wa hatami anbiya'i syamsuddin nur munawwar syahib syariati wat tariqati wa bayanul haqaiqi wal haqiqatin nabiyil ummi sallallahu alaihi wa sayyidatina Fatimatul Zuhra mudhai binti Rasul sallallahu alaihi wa ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha kulluhum ajmain. Al-Fatihah ila salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ibu Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Salma, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami di DPW untuk
bergabung untuk memberikan atau saling mengingatkan antara satu dengan yang lain tentang kewajiban bulan suci Ramadan. Yang kami muliakan, kami hormati Ibu Ketua Popjawas atau yang diwakili sendiri. Yang kami hormati Saudara Moderator Pak Darmo atau Bang Darmo. Terus ada Ibu Marwapei. Terus teman-teman sekalian, ibu-ibu Islam yang ada di Maluku Tengah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di tempat yang sederhana yang penuh mubarak ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kita menunjukkan rasa cinta Allahnya kepada diri kita masing-masing, terutama guru pendidikan agama Islam dan khusus lagi mereka yang hadir yang ada di kegiatan hari ini. Suara masih jelas tuh? Nah ini kan gangguan kembali. Suara masih jelas? Jelas, Pak. Jelas. Tak lupa pula selalu hamba dan umat yang selalu mengakui adanya kenabian dan kerasulan baginda kita besar Nabi Allah salawat dan salam kepada seluruh nabi sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara nyata. Salawat dan salam kepada ahlul baitnya dan salawat dan salam sampai kepada zuriatnya. Halo? Halo? Ya, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz. Dengan Lanjut, Pak. izin Allah, hingga hari ini kita masih tetap selalu berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Tubuh kita, nyawa kita, roh kita masih tetap selalu terjaga, selalu terlindung, selalu terpelihara dalam lindungan dan pelukan Allah Subhanahu wa taala atas izin dan restu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai detik ini pun kita masih tetap selalu berada dalam keadaan iman dan Islam. Ini yang penting sekali kita harus mensyukurinya. Terutama kita guru pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masuk kepada Ramadan yang ke-5. Kondisi kita, tubuh kita, nyawa kita, roh kita masih tetap selalu dijaga, dilindungi dan dipelihara. Insya Allah dengan izin Allah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat-sehat sampai 29 hari atau 30 hari sampai dia selesai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab Allah Al-Qur'anul Karim, wa sadaqallahul azim, yang biasa dibawa oleh setiap para ulama, para alim ulama di setiap Ramadan. Ayat itu wajib kita sudah biasa dengar. Ya. Wa sadaqallahul azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu kulluhum halqan illa al-mu'minin wal mu'minuna halqan illa al-'amilin wal 'amiluna halqan illa al-mukhlisin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa tahun dia berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari, waktu pun dia berganti waktu. Kita telah meninggalkan bulan yang mulia juga, bulan Sya'ban. Kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Sekarang kita telah berada di Ramadan yang ke-5. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ramadan ini adalah, sebenarnya Ramadan ini adalah yang kita kenal adalah tamu yang paling agung untuk umat Islam.
Karena bulan suci Ramadan ini tidak ada di umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini dia terlalu penting, saking terlalu pentingnya sehingga pada saat kita mau menjemput bulan suci Ramadan itu ada dengan dua cara. Kita mau tunggu tamu agung itu, tamu yang suci itu pakai dua cara, yaitu dengan cara hisab atau cara menghitung maupun cara ru'ya, yaitu cara melihat dengan pandangan mata sendiri. Terlalu penting tamu agung ini. Kenapa? Para ulama juga mengatakan bahwa Ramadan ini adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga segelintir ulama mengatakan bahwa Ramadan juga dipertanyakan, apakah Ramadan bulan suci ini apakah dia sebagai makhluk sehingga dia bisa menjadi sebagai tamu agung. Ramadan juga dia sebagai pencetus atau penebus amal terhadap umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan juga arti Ramadan yaitu membakar atau panas. Yaitu dia membakar, tujuannya untuk membakar dosa seluruh dosa yang dilakukan oleh umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun full. Yang dia menetes lalu dia permukaan bumi ini. Artinya Ramadan dia bagaikan hujan untuk mensucikan seluruh amal yang jelek, dosa yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah makna daripada Ramadan. Ramadan dia hadir dengan 3 sifat. Yaitu dia datang dia bawa punya sifat 3. Sifat yang pertama yaitu 10 malam yang pertama, yaitu dia disebut dengan malam rahmat, yaitu siapa saja pada saat hari pertama, hari kedua sampai 10 hari itu, kalau dia melaksanakan puasa itu dengan sungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah atau mengharapkan wajah Allah, maka rahmat kasih sayang Allah terhadapnya itu akan segera mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang kedua yaitu 10 hari pertengahan yang dikenal dengan malam maghfirah atau malam pengampunan. Pada saat itu semua manusia, khususnya untuk umat Islam, dia semua beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang selama 1 tahun full dia lakukan. Dan di Ramadan yang 10 hari yang terakhir, yang dikenal dengan itu minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini jangan kita anggap seperti bulan 11 bulan yang lalu. Kita anggap seperti bulan yang lain karena ada 2 sifat. Manusia sekarang ada 2 sifat. Ada dia menjemput datang Ramadan itu, ada yang dianggap biasa-biasa saja. Nah, dia anggap seperti dia di bulan-bulan yang lain, di 11 bulan yang lain saja. Nah, sementara ada dia ketika datang bulan Ramadan dia rindu sekali kedatangan Ramadan. Kenapa? Karena di momentum Ramadan itu memiliki 3 sifat tadi itu. Yang pertama sifat rahman, yang kedua sifat untuk pengampunan, dan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka atau itu. Olehnya itu, kalau kita punya orang tua-tua dulu, alim ulama langitan dulu, dan kita punya orang tua-tua dulu, leluhur kita dulu, ketika mau menjelang datang Ramadan, itu dong rindu Ramadan itu rindu sekali. Ketika Ramadan mau meninggalkan mereka atau meninggalkan dong, itu kebanyakan mereka sampai nangis. Kenapa? Dalam hati mereka mengatakan, ya Ramadan, apa mungkin setelah saya berangkat ini, apakah tahun depan kita bisa berjumpa atau bersua kembali? Kan tidak mungkin ada yang bisa sampai ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, olehnya itu Ramadan ini terlalu penting. Lalu kenapa kita di kampung-kampung biasa begitu? Kalau orang di kampung-kampung jauh itu biasanya kan 1 hari Ramadan, 2 hari Ramadan, 3 hari Ramadan baru dia bisa keluar dari dia punya kampung. Itu orang tua-tua kita dulu itu dia bikin itu benar. Nah, kalau kita di kota ini tidak terasa. Kalau di kampung begitu. Sebab Ramadan yang pertama, jika seseorang dia melaksanakan tarawih di bulan suci Ramadan yang pertama, maka dia itu bagaikan bayi yang baru lahir. Dosanya itu dibersihkan suci betul sebelum dia masuk untuk bulan suci melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebenarnya malam yang kedua
itu jika ada seorang anak dia melaksanakan salat tarawih di malam yang kedua, itu Allah akan membersihkan seluruh dosa kedua orang tuanya, dosa anaknya itu dan dosa kedua orang tuanya itu bersih, bagaikan bayi yang baru lahir. Olehnya itu kita orang tua bilang itu 1 hari Ramadan, 2 hari Ramadan tuh jangan keluar dari negeri dulu. Salat sama-sama dengan keluarga di sana selama 3 hari. Malam yang ketiga itulah baru pintu, ya, pintu Allah memerintahkan manusia untuk dia beramal, berterbangan kemana saja untuk mencari amal perbuatan yang baik di dalam bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan yang ketiga baru orang itu dia keluar pergi cari kerja, dia kembali ke kota, dia melaksanakan dia punya pekerjaan rutinitas seperti biasa. Tetapi Ramadan yang pertama dan kedua itu biasa tuh dia dekat dan dia punya orang tua atau dia di kampung. Kenapa? Tadi tuh hakikatnya maknanya itu. Yaitu malam pertama, yaitu dia bagaikan bayi yang baru lahir kalau dia melaksanakan tarawih. Malam yang kedua, jika anak itu melaksanakan tarawih, maka Allah akan membebaskan atau membersihkan kedua orang tuanya itu dosanya semua bagaikan bayi baru lahir, baru dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Asalkan dia puasa itu mengharapkan wajah Allah. Syekh Al-Ghutub mengatakan, mengharapkan wajah Allah itu berarti seperti mengharapkan ridha Allah. Jadi Rasulullah punya anak Fatimah Zahra mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan untuk melatih diri kita untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wal amiluna halkan illal mukhlisin. Orang yang beramal pun dia akan hancur dan binasa kecuali dia membuktikan amalannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tugas daripada guru agama. Tugas daripada kita guru agama, yang jelas rutinitas kita itu ada ya, guru adalah pekerjaan yang paling mulia di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia selain daripada guru. Arti apa-apa di mata masyarakat itu apa tanpa tanda jasa, karena jasanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan meninggal nanti. Makanya Bung Karno mengatakan pangkat yang paling tertinggi di Republik Indonesia ini adalah seorang presiden. Namun ada yang lebih tinggi dari seorang presiden yaitu guru. Karena gurulah seorang bisa menjadi menteri, karena gurulah. Bung Karno bilang karena guru seorang bisa menjadi menteri, karena guru seorang bisa menjadi presiden, karena gurulah saya bisa berdiri di hadapan orang banyak seperti begini. Itulah kata Bung Karno. Olehnya itu jangan jadi pesimis, terutama guru agama. Lalu kata anggap guru agama itu atau malu dengan orang. Jangan. Guru agama itu dia mempunyai kekuatan tuh luar biasa. Faedahnya tuh luar biasa, terutama di bulan suci Ramadan. Ya, ada kalau dia menyiarkan cara kajian, karena kata mengajar dengan sama saja kita kajian ilmu. Olehnya itu, satu ketika Iblis bertanya, Allah bertanya kepada Iblis, ya Iblis, Allah bertanya kepada Iblis, hadits qudsi, ya Iblis, apa hebatnya orang berilmu dengan orang ahli ibadah? Maka Allah mengatakan, ya Iblis, Iblis mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, aku lebih mementingkan orang yang berilmu ketimbang ahli ibadah. Lebih baik aku matikan satu orang berilmu ketimbang lebih baik aku matikan 1000 ahli ibadah ketimbang aku matikan satu orang berilmu. Artinya terlalu penting satu orang berilmu. Allah mengatakan kenapa ya Iblis? Halo? Lanjut Ustaz, lanjut. Ya, lanjut Iblis Ustaz, mengatakan 1000 ahli ibadah, 1000 orang ahli ibadah tidak bisa melahirkan satu orang berilmu. Tetapi satu orang berilmu dia bisa melahirkan 1000 orang ahli ibadah. Dan Nabi mengatakan orang yang berilmu itu dia bersinar bagaikan bulan bersinar di atas bintang. Itulah guru agama. Guru agama itu dia diibaratkan itu kalau dengan guru-guru yang lain ya, itu diibaratkan. Ya, itu pandangan diibaratkan. Begitu juga Nabi mengatakan Ramadan itu dia diibaratkan seperti
zuriatku atau ahlul baitku dengan pada manusia-manusia biasa. Itu Ramadan diibaratkan seperti dia diperbandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Begitu juga tampilan guru agama. Ya, karena guru agama mempunyai dua kekuatan. Ini kenapa kondisi mati? Halo? Ya, Lola. Lanjut, Ustaz. Ya, guru agama dia mempunyai dua kekuatan. Seperti Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, dia diibaratkan seperti perbandingannya tuh, dia tuh hebatnya itu di antara semua guru itu, guru agama itu. Dia tuh bagaikan roh yang ada di sekolah itu. Kan dia punya kekuatan dua, kekuatan syariat dan kekuatan roh. Kalau guru-guru yang lain mempunyai kekuatan satu, yaitu kekuatan fisik, karena tidak punya kekuatan roh. Apa itu kekuatan roh? Hubungan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, olehnya itu, untuk guru agama ya, tidak boleh dia pesimis. Dia harus menunjukkan kriteria yang baik. Jangan sampai guru agama itu, orang pun jam tarawih, nah, kalau dia tarawih tinggal di rumah, tapi ketika orang punya jam tarawih, dia duduk dengan anak-anak di pangkalan ojek. Nah, itu tidak boleh. Karena guru agama itu dia adalah panutan. Guru agama itu dia ada role model buat masyarakat yang ada di tempat. Sebab guru agama itu kalau bahasa Arab itu kan disebut ustaz. Ustaz terlalu besar. Ketika orang diperintahkan pada saat mau jadi imam, orang tertunjuk haji jadi imam dulu. Orang pas dulu ustaz jadi imam dulu. Itu biasa begitu. Olehnya itu guru agama itu paling penting. Nah, jadi asalkan Ramadan itu betul-betul kita melaksanakan Ramadan itu mengharapkan keridhaan Allah, ketulusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu punya Allah. Coba bayangkan ya, yang penting kita sungguh-sungguh. Man shaumu ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa melaksanakan puasa itu sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah atau wajah Allah, maka sesungguhnya dia punya segala puasanya diterima, dosa-dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita pesimis. Ini katong terlibur dalam 1 bulan full dalam Ramadan. Padahal coba bayangkan, orang yang bersandar di tempat tidur saja. Halo, masih dengar tuh? Masih. Ya, orang yang bersandar di tempat tidur saja, jika dia tidak menggunjing seorang muslim, itu nilainya ibadah. Ya, napas kita juga adalah ibadah di dalam Ramadan. Orang tidur juga adalah ibadah. Apalagi kita mengajar atau menyiarkan Islam atau mengajar ilmu pendidikan, entah pendidikan agama maupun pendidikan umum kepada siswa di sekolah, kepada manusia, itu luar biasa. Itu disebut pekerjaan sunat kan? Pekerjaan sunnah itu kan imbalannya dalam Ramadan itu diibaratkan seperti pekerjaan wajib. Coba kita bayangkan. Nah, olehnya itu dalam Ramadan ini, pekerjaan wajib saja seperti 27 kebaikan. Orang yang salat tarawih di malam, tidak salah malam 8 atau malam 9, dia diibaratkan seperti dia salat di Masjid Haram. Makna tarawih itu tidak sembarangan. Ya. Tapi harus katong hati-hati. Karena asal tarawih itu bahasanya itu adalah santai. Jangan karena Anda tahu bahasanya adalah santai lalu katong salat, katong main pegang-pegang, main cubi-cubi, main korek dari belakang. Nah, itu tidak boleh. Nah, karena sesungguhnya kalau para habaib itu dia niatkan salat tarawih itu dia bukan niatkan salat tarawih, usalli sunnat tarawih tidak. Tetapi usalli sunnat lail. Dia niatkan untuk salat malam karena dia beranggapan bahwa tidak mungkin salat itu santai-santai. Tidak ada salat yang santai, berhadapan Allah itu tidak santai. Nah, ayat suci Al-Quran Allah mengatakan tadi, ya agama seharusnya padarmu. Ya, katong harus kajian ini. Kenapa ayat itu di situ Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Berarti puasa ini ditujukan kepada orang beriman saja. Kenapa di situ Allah tidak memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina aslamu. Hai orang-orang Islam.
Kenapa Allah memanggil hai orang-orang beriman saja? Berarti puasa itu hanyalah untuk orang beriman, ya, orang beriman saja. Yang seharusnya tuh ya ayyuhalladzina aslamu. Artinya kalau Allah memanggil hai orang-orang Islam, nah, tapi Allah pilih cuma orang beriman saja. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu dia beriman, sudah barang tentu belum tentu dia itu beriman. Allah lebih mengetahui sebutir debu yang dihembuskan oleh angin. Manusia tidak sanggup untuk melihat itu, tapi Allah lihat itu. Allah lebih mengetahui selembar daun, lebih mengetahui benturan denyut jantung kita. Allah lebih mengetahui, tapi manusia tidak sanggup untuk melihat itu. Allah lebih mengetahui niat, peredaran darah kita dan niat dan hati kita. Allah lebih mengetahui. Olehnya itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Jadi di dalam Ramadan ini dianjurkan penting sekali hanyalah untuk orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu lebih baik dia puasa lain. Nah, tanda-tanda orang yang tidak beriman itu salah satunya dia menganggap Ramadan seperti bulan-bulan 11 bulan yang lalu saja. Dia anggap biasa saja. Dia tidak pernah merubah sikapnya. Dia punya hati, dia punya jiwa. Dia tetap bicara orang terus. Nah, cerita orang terus. Dia tetap menggunjing orang, tidak pernah berubah. Lebih condong dia lebih senang cerita ke aib orang lain. Nah, itu biasa. Itu berarti ciri-ciri merasa diri juga. Kalau ada yang seperti begitu berarti itu imannya itu dipertanyakan. Olehnya itu dari Ramadan itu ikhlas betul-betul. Wal amilunal halkan illal mukhlisin. Ya? Amal betul-betul semata-mata karena Allah, mengharapkan wajah Allah, melihat wajah Allah. Ya, bukan mengharapkan orang lain yang menilai. Jadi yang kami harapkan untuk guru pendidikan agama Islam yang ada di ajang silaturahim. Kata silaturahim di hari-hari yang lain saja Bapak Ibu, kata umur panjang. Itu adalah pekerjaan sunnah loh. Apalagi kata silaturahim itu di dalam bulan suci Ramadan lipat kali ganda itu. Kebaikannya itu bertambah. Nah, orang rajin silaturahim, orang itu dia panjang umur. Dan kita juga harus rajin untuk bersedekah. Rasulullah mengatakan kepada Ali, ya Ali, as-sadaqatun sirri tatqiqan kadzabah Rabbi. Ya Ali, sedekah secara diam-diam dapat meredahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Sedekah secara diam-diam. Olehnya itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu dalam hati itu, kadang ibu-ibu itu ada yang protes bahwa di dalam 1 bulan full itu Ustaz, kadang katong puasa itu tak bisa 1 full, pasti katong dapat halangan. 1 minggu katong pray. Sementara yang laki-laki itu dia Ramadan itu dia full, enak juga. Nah, kayak begitu. So, padahal jawabannya itu Allah sudah jawab. Nabi mengatakan bahwa Allah telah menyediakan bulan suci Ramadan bagi ibu-ibu yang dia ketika membuat makanan buka puasa kepada orang yang melaksanakan puasa, 1 orang saja jika dia makan katong makanan yang katong kasih untuk dia buka puasa, itu nilainya itu nilai pahalanya itu sama dengan orang itu juga dia puasa. Nah, itu Allah kasih hadiah itu. Nah, lalu tinggal kita hitung berapa orang yang kita kasih masak untuk dia buka puasa. Di dalam keluarga tuh ada berapa orang? Ada katumpung kakek, ada katumpung tete, nenek, ada katumpung bapak, katumpung bapak tengah, bapak bonso. Nah, kalau di kampung-kampung biasa makanan bater dong bungkus. Tinggal hitung saja. Berapa orang yang kita kasih makan atau kita kasih dia berbuka puasa, maka jumlah pama dengan mereka berarti lebih hebat perempuan. Itu satu. Yang kedua, dia dapat nilainya kebaikan 2, yaitu kebaikan pada saat dia buka puasa tadi pahalanya, dan kebaikan dia bersedekah. Jadi dia membuat makanan buka puasa dan itu sama saja
Muhammad keluar. Wah, kayaknya beliau terkendala jaringannya. HP-nya mati, Pak. Oh, masuk. Halo, Pak. Bagaimana, Pak? Keluar? Waktu habis kan? Hah? Masih. Coba Pak klik lagi, Pak. Iya, linknya. Ustadz keluar ya. Itu Atau apa? ataupun Keluar jaringan sinyal. kayaknya. Iya. Dia lagi mau masuk lagi. Sedap kali ya. Oke. Ya, lanjut, Pak, lanjut. Tadi beta kira tema waktu situ habis. Mungkin itu jaringan kan. Pak Darmo nyatanya ya kasih ingat lagi berapa menit selesai waktu kasih ingat. Jangan ketemu asik bicara. Iya, betul. Ini ketemu berhadapan dengan dunia maya itu. Begini sudah nih. Itu sudah. Jadi kehebatan daripada perempuan itu Allah sudah kasih itu. Nabi mengatakan tadi itu bahwa perempuan punya kehebatan itu tadi itu. Dia merasa pesimis bahwa dalam Ramadan itu dia 1 minggu dia molor. Padahal molornya itu Allah ganti dengan tadi itu. Dia tugasnya untuk membuat makanan batal tadi itu 1 orang saja sama dengan nilai pahala yang sama dengan orang itu yang dia buka. Orang yang dia puasa. Jadi kalau misalnya berapa orang yang kita kasih makanan batal, berarti jumlah kita punya nilai puasa sama dengan berapa orang yang kita kasih makanan batal. Sama dengan katong sahur juga begitu. Sahur itu nilainya juga sama. Puasanya juga sama nilai kebaikannya. Lalu dapat nilai hadiah sedekah. Yang tadi Nabi katakan itu, Nabi bilang para Ali tadi itu, ya Ali as-sadaqatu sirran kadzaba rabbi. Ya Ali sedekah secara diam-diam. Tanam batal katong bikin diam-diam sehingga katong kasih tahu para orang bahwa katong ada secara diam-diam mengharapkan wajah Allah yang melihat, tidak boleh
orang lain yang kabulkan oleh Allah. Dan terakhir saya bawa kisah sedikit ketika Nabi Allah Musa pada saat dia mengatakan kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, sampaikanlah kepadaku amalan apa lagi yang aku mau buat. Aku sudah melaksanakan sholat atas perintahmu. Aku sudah berpuasa, sudah zakat, sudah haji. Apa lagi yang saya mau buat? Maka Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, aku cuma ingin tanya kepadamu, semasa kamu hidup di dunia, apa kegunaan, apa manfaatmu kepada orang lain? Itu Allah bertanya kepada Musa. Sesungguhnya ketika ada seseorang yang meminta bantuan kepadamu, atau ada orang yang minta bantu kepada orang lain dalam keadaan susah, Allah mengatakan sesungguhnya Musa, aku sedang berada di sisi orang yang meminta bantuan darimu. Olehnya itu, katong kasih sedekah ke orang itu, katong tahu bahwa itu Allah di sampingnya, apalagi sampai dia minta. Kata Imam Ali, jangan kita tunggu sampai orang itu dia minta, karena sesungguhnya katong guru agama tuh, katong harus tahu itu. Jangan katong mengharapkan tunggu sampai keluarga itu dia minta uang salawat. Jangan sampai keluarga itu minta uang zakat. Jangan. Kasih sebelum dia minta. Apalagi kalau katong pulang kampung. Pak Darmo pada saat katong pulang kampung pada hari raya itu don mau tahu. Yang don tahu itu katong pegawai negeri itu pasti ada uang. Jangan kita tunggu sampai orang itu meminta. Karena sesungguhnya dia minta itu kehormatannya sudah jatuh. Apalagi dia adalah keluarga dekat kita. Jangan. Kasih sebelum dia minta. Dan tidak boleh orang lain melihat. Atau tidak boleh orang lain tahu katong mau cerita ke orang lain. Tidak boleh. Sirri. Kata Rasulullah, sirri. Yaitu secara diam-diam. Tatqiqan kazaba rabbi. Secara diam-diam dapat meredahkan murka Allah. Kalau redahkan murka Allah itu kira murka Allah. Murka Allah tuh, marah Allah tuh bahasanya masih ringan loh. Tapi kalau murka itu namanya Allah yang manjalin katone ekor mata sadiki lah. Itu dia pembahasa itu. Itu murka itu. Jadi kalau orang dia rajin bersedekah, murka Allah itu susah datang buat dia. Susah dia dapat musibah, susah dapat azab. Makanya para ulama mengatakan, tebuslah diri Anda kepada Allah jika Anda takut ingin untuk mendapatkan musibah dan malapetaka. Tebus. Mau naik pesawat, takut jangan sampai pesawat dia jatuh. Sedekah, kasih ke orang di situ di jalan, ke jalan. Nanti ada orang yang memunggulnya. Semata-mata mengharapkan wajah Allah. Agar murka Allah itu, dia terhindar dari kita. Karena murka Allah itu adalah musibah yang kita dapat. Olehnya itu, rajinlah untuk bersedekah. Jadi guru agama punya tugas menjadi panutan untuk yang lain. Karena apalagi kita asosiasi guru pendidikan agama Islam, perpanjangan tangan. Ya, kita adalah perpanjangan tangan dari guru-guru yang lain. Terutama guru-guru agama yang jauh-jauh yang ada di tempat-tempat jauh itu. Kita punya tugas, yang di DPD itu punya tugas untuk perpanjangan tangan untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran yang mereka inginkan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Olehnya itu kami harapkan mudah-mudahan dalam tausiah akan panjang kayak begini, mudah-mudahan dia akan menjadi bahan renungan bagi diri kita masing-masing. Menuju kecintaan dan mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan terutama juga kepada keluarga dan diri kita sendiri. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini mudah-mudahan dapat bernilai ibadah, diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru PAI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Latuapo tadi bahwa Ramadan ini adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah sifat rahmat. Nah, kita sebagai guru PAI juga harus banyak belajar dari sifat Allah
lewat bulan Ramadan ini, yaitu sifat rahmat. Ya, kita juga harus menjadi rahmat begitu ya. Guru PAI itu harus menjadi rahmat bagi alam di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa kita guru PAI ini juga harus menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, baik bagi siswa maupun bagi teman-teman guru yang lain. Ya, saya jadi ingat bahwa dari sisi kompetensi guru, ya, kalau guru non guru agama itu kompetensinya hanya 4, tapi kita guru PAI ini kompetensinya ada 5, ya. Jadi selain kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, kita ada satu tambahan khusus untuk guru PAI, ya. Ada satu kompetensi tambahan bagi yang melekat pada seorang guru PAI, yaitu kompetensi kepemimpinan. Nah, kompetensi kepemimpinan ini yang kemudian diharapkan mampu menjadikan seorang guru PAI itu teladan, seorang yang mampu kemudian menunjuk sebagai penunjuk jalan begitu, penunjuk jalan bagi sekitarnya. Oke, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan sebelum tiba masuk waktu sholat asar. Barangkali ada teman-teman Bapak Ibu guru PAI yang ingin menyampaikan sesuatu, atau juga boleh bertanya kepada pemateri kita pada hari ini. Saya persilahkan. Silahkan yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan komentar-komentar berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, atau yang berkaitan dengan peran seorang guru PAI maupun apa yang sebenarnya yang bisa dibuat oleh guru PAI berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Kami persilakan, silakan. Ya, tadi juga sempat disinggung oleh pemateri bahwa sebagai seorang contoh, ya, kita guru PAI juga harus berkaitan dengan bulan Ramadan, ya, harus lebih begitu ya, amaliyah Ramadannya itu harus lebih begitu dibanding dengan orang lain, karena sekali lagi ya kita ini adalah role model, ya, bagi siswa, bagi teman-teman guru maupun bagi masyarakat di sekitar kita. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, atau boleh ingin berbagi cerita dengan kita berkaitan dengan amaliyah Ramadannya sampai dengan Ramadan hari kelima. Teman-teman guru PAI, apa saja yang sudah dibuat selama 5 hari ini? Apa sudah yang boleh dibilang praktik baik, apa sudah yang sudah dibuat oleh teman-teman sekalian yang kemudian itu bisa menjadi contoh buat kita semua. Siapa tahu kita semua yang hadir di sini bisa juga mencontoh, kita bisa menerapkannya dalam sisa-sisa Ramadan kita di tahun ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita baik dari Bapak Ibu sekalian, boleh berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Darno. Ya, waalaikumsalam. Maaf, saya tidak aktifkan kameranya ya Pak ya. Iya, begini. Alhamdulillah saya sangat salut dengan kegiatan yang DPD Kabupaten Maluku Tengah ya yang dilaksanakan saat ini. Salut sekali, salut. Artinya Akfai di Kabupaten Maluku Tengah itu respect sekali dengan tugas-tugas kita sebagai guru PAI. Jangan kita apalagi kita di salah satu organisasi ini Akfai, jangan kita tinggal diam lah. Alhamdulillah lah sangat salut, dan kepada Ibu Ketua, kepada Pak Dardo dan teman-teman yang ada di sana luar biasa. Saya acungkan jempol karena dari awal saya sudah bilang tolong
mari kita bikin kegiatan. Alhamdulillah ya Pak, ya Ibu Ama. Saya sangat salut sekali dengan ini. Sebenarnya tidak ada yang perlu saya tanyakan. Saya cuma ingin mensupport saja Pak, Ibu, tentang kegiatan yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Kemudian yang kedua, apakah berkelanjutan atau bagaimana Pak? Apakah kegiatan ini berkelanjutan atau bagaimana? Saya kira demikian Pak, untuk sementara. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga atas apresiasinya. Berkaitan dengan kegiatan ini, karena kegiatan ini temanya adalah berkaitan dengan syiar Ramadan, maka insya Allah kegiatan ini akan berlangsung selama Ramadan. Ya, insya Allah akan terlaksana setiap hari Selasa dan Kamis selama Ramadan. Jadi insya Allah kita akan buka lagi di hari Selasa dan Kamis pekan depan. Insya Allah untuk pemateri berikutnya di hari Selasa itu mudah-mudahan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah bisa berkesempatan untuk hadir bersama-sama dengan kita dan memberikan tausiahnya. Kemudian juga nanti akan diisi oleh Ibu Ketua Pokjawas, yang juga Ketua DPD AKPAI Kabupaten Maluku Tengah, juga nanti akan diisi oleh teman-teman dari pengurus DPD AKPAI Kabupaten Maluku Tengah. Jadi kita masih punya ada beberapa pertemuan di bulan Ramadan ini, Bu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Oke, dari teman-teman yang lain, silakan. Atau cukup jelas ya? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Pemateri memang sangat jelas dan sangat sudah begitu tidak menimbulkan pertanyaan lagi begitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman sekalian menceritakan pengalaman selama 5 hari puasa ini, apa yang sudah dilakukan, kemudian dibanding dengan puasa-puasa sebelumnya, apa yang bernilai plus, bernilai lebih begitu selama 5 hari ini yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Misalnya kalau saya ya, saya begitu selama 5 hari perjalanan puasa di tahun 1443 Hijriah ini, apa yang membuat beda dengan Ramadan sebelumnya atau hari-hari sebelumnya, dan itu saya berharap bahwa itu mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian niat ini dijaga sampai dengan Ramadan berakhir maupun setelah Ramadan. Yaitu alhamdulillah, bukan berarti kita ingin berbangga kemudian sombong, tapi ini hanya sebagai berbagi praktik baik saja yang kemudian mudah-mudahan bisa kita sama-sama saling mengingatkan untuk kemudian sama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita, mumpung ini adalah bulan yang penuh berkah begitu ya. Alhamdulillah, dari awal Ramadan saya sudah menargetkan bahwa insya Allah di Ramadan ini menjaga sholat berjamaahnya, tidak boleh ketinggalan sholat berjamaahnya, dan alhamdulillah dikuatkan oleh Allah sampai dengan hari ini, hari ke-5 Ramadan ini, alhamdulillah sholat berjamaah di masjid masih terjaga dan berusaha untuk kemudian bukan hanya sekedar sholat berjamaahnya, tetapi kemudian menjaga agar tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ya, itu yang kemudian sudah dari awal Ramadan saya niatkan, dan mudah-mudahan itu bisa berlanjut sampai dengan akhir Ramadan. Mungkin
teman-teman juga punya target yang sudah dibuat oleh masing-masing ya. Sholat tarawihnya tidak, misalnya ada mungkin targetnya sholat tarawihnya tidak boleh ketinggalan ya. Atau misalnya pengen di Ramadan ini kemudian selama sholat tarawih itu keliling masjid ya. Jadi misalnya yang ada teman-teman yang ada di Kota Masuhi selama Ramadan misalnya target sholat di seluruh masjid yang ada di dalam Kota Masuhi ini tercapai. Nah, itu juga target-target yang bisa yang dibuat oleh teman-teman sekalian. Atau misalnya dari segi membaca Al-Qur'annya, misalnya teman-teman target misalnya dalam selama 1 bulan ini harus khatam berapa kali, 1 kali kah, 2 kali kah, 3 kali kah. Jadi target-target seperti ini yang kemudian mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan untuk kemudian kita bisa menjalani Ramadan ini dengan sesuatu yang ada nilai plusnya dibanding dengan hari-hari atau waktu-waktu sebelumnya. Iya, barangkali mungkin ada dari teman-teman sekalian yang tambahan satu. Jadi, oh iya silahkan. Gini Pak, maaf ini karena sudah berjalan Ramadan, mestinya dari awal ya kita bisa merencanakan itu khusus mungkin tilawah 1 hari begitu Pak, sampai 30 orang sampai dalam 1 kali langsung khatam gitu. Iya 1 juz sehari. Ya 1 juz sehari dan kita guru PAI yang ada di Maluku Tengah. Jalan. Khusus mengkoordinir itu, mencek itu, kemudian didaftar siapa-siapa yang mau ikut 1 hari 1 juz, gitu Pak. Untuk lebih meningkatkan kebersamaan kita. Iya Ibu, terima kasih masukannya. Iya betul sekali. Memang ini sempat kemarin kita juga mungkin karena fokus dengan tugas dan urusan masing-masing sehingga memang sudah jalan program itu ya. Program tilawah per juz itu kan sudah jalan di asosiasi. Sudah ada teman-teman laporan setiap hari. Oh iya, ada yang maksudnya yang dimaksud oleh Ibu tadi kegiatan yang kita laksanakan secara masif kemudian terkoordinir ya memang sudah ada tetapi kemudian kita memang belum secara resmi kita sampaikan ke teman-teman guru PAI yang lain begitu ya. Iya, kalau begitu saya ketinggalan informasi karena kalau saya tahu pasti insya Allah saya ikut begitu Ibu. Iya, mudah-mudahan nanti di berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala masih kasih kita kesempatan dan kesempatan lagi bertemu dengan Ramadan. Nanti kita akan rancang untuk supaya kemudian kita semua terlibat begitu. Ya, Padahal mau ya silakan Ibu. Dulu ya. Tanggapi mengenai tilawah. Jadi kita sudah ada tilawahnya ya dari hari pertama Ramadan itu kita sudah mulai. Cuma kita buat di grup asosiasi, jadi bukan di grup tur Banda ya. Jadi kalau iya, jadi di grup itu di situ masing-masing melaporkan 1 juz dalam 1 hari dan kemudian juz yang diberikan itu sesuai bacaan mereka masing-masing. Jadi kita tidak bagi-bagi juz begitu. Jadi tinggal melaporkan saja dalam 1 hari. Kemudian alhamdulillah sudah banyak yang selesai, malah sudah ada yang hampir 10 juznya sudah selesai gitu. Jadi banyak yang berlomba-lomba untuk menyelesaikan tilawahnya itu dalam 1 hari, ada yang sudah sampai 2 juz, 3 juz begitu. Seperti itu. Jadi
Nanti mungkin Ibu bisa kita masukkan juga di grup asosiasi gitu. Karena kita tahu kalau yang di grup tour itu terlalu mungkin pembahasannya untuk pendis, berhubungan dengan pendis begitu sama kegiatan tour begitu, bisa jadi nanti tumpang tindih begitu. Akhirnya betul sekali. Jadi kalau di grup asosiasi, alhamdulillah tidak ada gangguan untuk komen-komen yang lain gitu. Sekarang ini komennya hanya tilawah sama kegiatan sekarang ini yang kita zoom ini gitu. Alhamdulillah. Oh, jadi iya. nanti kita masukkan ya Bu ya di grup ini, insya Allah. Begitu Pak, sudah acak. Iya, Bapak Ibu sekalian, di waktu kita di Masohi sudah azan asar, jadi barangkali mungkin demikian ya, Bapak Ibu sekalian. Iya, kita di Masohi sudah azan Pak. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di hari Selasa, pekan depan. Infonya juga nanti akan kita sebarkan lewat WA group. Insya Allah kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan Selasa depan itu nanti akan diisi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Zoom meeting pada sore hari ini. Tak lupa atas nama keluarga besar DPD AKPAI Kabupaten Maluku Tengah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada Human Initiative Maluku yang telah mensupport kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah. Mantap. Ya, dengan demikian kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tasbih kifaratul majlis. Sebelum ditutup, Bapak Ibu jangan lupa untuk kemudian mengisi daftar hadir di kolom chat yang telah dibagikan. Ya, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dharma kita izin keluar ya. Salam juga semua. Iya. Salam perkeluarga. Ya. Semua, bawah semua. Sampai jumpa teman-teman di hari keluarga masing-masing. Maaf lahir batin, maaf batin. Selamat ketemu lagi.